Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Terkait masalah orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut, maka malaikat akan melindungi mereka ya. Orang yang sakaratul maut, dia akan dilindungi oleh malaikat. Karena setan bergerak ketika orang itu sakaratul maut. Setan berkata kepada kawan-kawannya, ayo kita sesatkan dia. Kalau kita bisa sesatkan dia, maka selamanya dia akan tersesat. Tapi kalau tidak bisa, maka selamanya kita tidak bisa menyesatkan dia. Ketika setan mendekati orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut, maka para malaikat turun untuk melindungi orang-orang yang istiqomah ketika dia masih hidup ya. Dia jaga sholat 5 waktunya, dia jaga kewajiban-kewajibannya. Yang laki-laki sholat berjamaah di masjid, kalau tidak sholat berjamaah di masjid, ya itu perempuan ya, kalau di rumah perempuan. Ya, sehingga laki-laki harus jaga sholat jamaahnya di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh benar-benar saya akan menyuruh salah satu dari kalian untuk menjadi imam sholat. Kemudian saya datangi rumah-rumah yang tidak ditegakkan sholat 5 waktu. Seandainya bukan karena anak-anak dan perempuan, ya maka saya akan ya bakar rumah itu. Ini artinya, ya, sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah bagi seorang laki-laki itu hukumnya wajib. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Hadis yang lain yang menunjukkan atau ayat yang lain yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib adalah ketika di dalam Al-Quran sholat berjamaah ketika apa? Perang. Jadi perang saja jamaah sekalian ada syariat sholat berjamaah, apalagi kalau tidak dalam keadaan perang. Ya, sehingga para laki-laki ya tolong dijaga sholat berjamaahnya ya. Kalau sudah berkumandang azan, maka dunia kita tinggalkan, kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Kabupaten Nrekang banyak masjid ya, masjidnya besar-besar, kemudian sudah banyak yang pakai AC ya. Masjid kita masih seperti ini ya, masih pakai baling-baling ya. Tapi alhamdulillah ya dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut dibandingkan dengan masjid-masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih lantainya itu terbuat dari apa? Ya masih pasir. Sehingga antum dengar ya hadis yang dilarang untuk menyapu 3 kali pasir yang ada di tempat sujud ya, karena memang masih pasir. Nabi SAW pernah sholat dalam keadaan hujan, kemudian basah semuanya, kemudian becek tempat sujud Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan bahwa masjid di zaman Nabi SAW masih sangat sederhana sekali, tapi mereka sangat semangat dalam menjalankan sholat berjamaah. Kita masya Allah ya, sudah ada AC, ada kipas, ada lampu, tapi malasnya minta ampun. Sehingga ini dijaga semangat sholat berjamaahnya. Semoga dengan keistiqomahan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ketika sakaratul maut.